Baik, teman-teman, di episode ke-14 ini, Kakak hanya ingin memberikan suatu insight kepada teman-teman semua tentang kata aku berharga. Namun sebelum kita masuk ke materi, spesial ini buat berapa orang? 12 orang ya. Selain aku 12 orang. Em, Next, dalam waktu 2 atau 3 hari, itu akan ada satu online series di Hype Indonesia. Online series ini akan ada 3 episode. Pematerinya siapa aja? Ah, Pematerinya yang satu udah pernah ngisi di Hike, yang satu lagi belum pernah ngisi di Hike, tapi aku rasa teman-teman di sini mayoritas tahu gitu ya. Dan tema atau judul besarnya itu adalah Reset, Healing, and Build Your Mental Before Ramadan. Jadi memang takjubnya itu atau konsepnya itu uh, Before Ramadan. Pemateri pertama itu nanti ada kakak akan membahas tentang reset your mindset, reset your mind and detox your heart gitu. Materi kedua itu ada King Sifrun, itu akan membahas tentang healing ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ketiga itu akan ada Bang Wajidi Azim, dia akan membahas tentang bagaimana membangun mental bagi seorang anak muda atau sebagai seorang muslim yang mungkin sedang diuji, tapi gimana caranya mentalnya tetap stabil di bulan Ramadan. Jadi akan ada 3 pemateri dan akan ada 3 episode. Ada Abizar, ada King Sifrun, dan juga ada Pak dosen Wajidi Azim. 3 ini. Nanti akan diinfokan secepatnya. Mungkin 3 hari ke depan. Sekarang tanggal berapa sih? 27. Ya 3 atau 4 hari lah paling lambat. Insya Allah itu akan dibuka pendaftarannya. Gitu ya. Jadi jangan. Dan buat teman-teman member eksklusif, ini kalau ada member eksklusif di sini, itu tenang aja, kalian nggak perlu pendaftaran untuk member eksklusif ya, karena ya namanya member eksklusif. Tapi kalau teman-teman yang belum join di member eksklusif, mohon maaf banget harus ada pendaftaran. Dan pendaftarannya tenang aja, HTM-nya nggak mahal. Ya seharga seblak lah mungkin. Tenang, terjangkau sekali untuk teman-teman semua. Baik, teman-teman, itu sedikit intermezzo ya untuk teman-teman semua berkaitan dengan agenda online. Mungkin teman-teman pada, kok agenda high ke offline terus sih? Kemarin udah agenda sharing, jika esok hari terakhir offline, atrapi, kemarin lagi seru, kayaknya seru banget. Itu juga offline. Kemudian nanti ini ada volunteer, ya, ada volunteer tanggal 1 Februari ini offline. Kemudian merayakan cinta, merayakan Indah Jatuh Cinta juga offline. Apa nih yang online gitu? Tenang aja, online juga kan sudah menyiapkan satu hal yang spesial buat teman-teman semua. Jadi insya Allah event-event itu akan tetap ada. Gitu. Dan kalau teman-teman ingin merasakan vibes offline-nya, kalian harus datang di agenda-agenda offline. Gitu. Atau kalau teman-teman mau nonton nih hasil rekap art terapi kemarin, itu bisa teman-teman lihat di YouTube-nya Hak Indonesia. Jadi ya sekitar 3 menit rekap dari awal sampai sampai akhir. Begitu. Oke, teman-teman. Jadi itu sedikit informasi agar teman-teman juga ngerasa, wah Kak Abi ini offline terus, kapan nih online-nya? Ya, ya. Online juga udah disiapkan yang terbaik lah tentunya untuk teman-teman semua. Ada 3 pemateri, ada Abizar, ada King Sifrun kan belum pernah ngisi di sini, ada Bang Wajidi Azim yang juga udah pernah ngisi di sini. Jadi itu tiga episode online series itu. Temanya Research, Healing, and Build Your Mental Before Ramadan. Seperti itu. Oke, teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita akan ngebahas tentang satu hal yang menurut kakak ini penting banget. Kenapa? Karena di zaman yang saat ini, di kondisi yang saat ini, banyak orang yang dirinya itu merasa tidak berharga. Banyak faktor dari kenapa orang itu merasa dirinya tidak berharga. Mungkin dia pernah menjadi korban child grooming atau pelecehan seksual di masa kecil, atau juga dari pola asuh yang tidak baik gitu ya. Atau bisa juga dari kejadian-kejadian di usia dewasa yang membuat dirinya merasa tidak berharga. Pada ini ya teman-teman semua, perasaan tidak berharga itu akan muncul pada diri siapapun, termasuk saya. Saya juga pernah merasa kayaknya aku nggak berharga deh. Aku nggak pantas buat dimiliki siapapun gitu ya. Aku terlalu rendah dan lain-lain. Nah, perasaan itu muncul karena apa? Ada timbul insekuritas atau insecurity di dalam diri kita sebagai manusia. Ya, itu ada, itu normal sebenarnya guys. Ketika ada harapan yang tidak tercapai,
ada keinginan yang tidak kita dapatkan, ada faktor-faktor yang seperti tadi kakak sebutkan, bisa juga child grooming atau pelecehan seksual ketika kecil, kemudian juga pola asuh gitu ya, kemudian kejadian-kejadian di usia dewasa, seperti misalkan dicaci maki, dihina, direndahkan, gitu, kemudian timbul sakit hati, kemudian kita merasa insecure, itu akan timbul perasaan-perasaan seperti itu. Nah, pada ini teman-teman, perasaan itu pasti akan muncul di setiap orang. Aku yakin teman-teman semua pernah mengalami atau pernah apa ya, merasakan kayak apa yang gak berharga deh. Namun stigma itu atau pola pikir yang ada di dalam otak kita itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Otak kita itu sering bias atau bahasanya bias teman-teman. Kadang ketika kita sedang merasa rendah diri atau kita merasa diri kita itu tidak berharga, atau kita merasa insecure gitu ya, itu kita sudah tidak objektif dalam melihat eh, fakta dan kenyataan yang ada. Yang harusnya mungkin kita bisa melihat sisi positif dalam diri kita. Kita bisa melihat kelebihan kita, kakak bisa melihat kelebihan diri kakak sendiri, termasuk teman-teman, bisa melihat kelebihan dari diri teman-teman semua. Tapi karena sudah ada bias ya, yang menutupi itu semua, jadi seakan-akan diri kita tuh tidak ada harganya. Tidak ada harga dirinya. Gitu. Jadi teman-teman semua, perasaan tidak berharga itu bisa saja muncul. Namun, kita tidak selamanya harus mengikuti perasaan itu. Kita juga bisa untuk melawan, mengalihkan, dan juga bisa untuk membangun dari diri kita, gitu ya, di dalam diri kita, dari perasaan-perasaan tidak berharga tadi. Ada hal yang menarik, teman-teman semua, berkaitan dengan hal ini. Jadi, ketika seseorang itu merasakan ketidakberhargaan dalam dirinya, itu bisa dipengaruhi oleh, kayak tadi saya sampaikan, pelecehan seksual atau kejadian-kejadian yang kita anggap aja, kita sepakati pelecehan seksual dulu deh, kita ambil contoh. Pelecehan seksual, kenapa orang-orang yang kecilnya pernah mengalami pelecehan seksual ketika dewasa, dirinya lebih sering atau mungkin akan terlihat biasa saja, akan merasa biasa saja ketika dirinya terjun ke dunia pelacuran misalkan. Kenapa demikian? Karena memang teman-teman semua, di dalam aku pernah mewawancarai orang-orang yang seperti itu, karena dia udah ngerasa nggak berharga. Aku nggak berharga, aku udah nggak suci, aku udah nggak berharga lagi, aku udah nggak ada harganya, aku udah nggak suci, kehormatan aku udah diambil. Apa yang mau dibanggakan dalam diri aku? Ya udah sekalian, karena aku udah nggak suci, daripada aku em, diambil orang secara gratis, ya mending aku dibayar gitu. Dipakai orang secara gratis, lebih baik aku dibayar. Seperti itu. Ini sebenarnya logical fallacy ya, atau kecacatan berpikir. Namun kita nggak pernah tahu teman-teman, secara psikologis mereka tuh tertekan apa sih? Setertekan apa dirinya ketika pernah mengalami hal itu. Itu yang pertama ya faktornya. Kemudian yang kedua, dari pelecehan seksual juga yang sama. Ada ketika kecil dia mengalami, mohon maaf tadi ya, pelecehan seksual. Ketika dia mengalami pelecehan seksual, kita anggap aja remaja yang menjadi korban. Dia mengalami kayak rasa candu gitu dari rasa itu. Kemudian berakhir kepada apa? Yes, bisa pergaulan bebas atau bahkan ke dunia pelacuran. Nah, maka teman-teman, faktor yang bisa membuat kita merasa tidak berharga itu banyak. Dan kebetulan yang sering saya ketemu atau saya baca itu berkaitan dengan orang-orang yang menjadi korban dari pelecehan seksual tadi. Gitu. Maka dari itu teman-teman, ketika kita melihat gitu, orang lain ada yang merasa dirinya minder, merasa dirinya rendah, kalau ngomong gagap, kalau ngomong takut, kalau badannya cenderung membungkuk dan cenderung menghindar, itu jangan pernah kita menjustifikasi atau membuli. Nah ini parahnya di Indonesia tuh kayak gitu. Banyak dari masyarakat Indonesia itu malah ketika ada orang yang dia nggak bisa bicara, dia misalnya nggak bisa bicara, maksudnya malu-malu gitu ya, justru malah di dibully, dicaci maki gitu, kemudian dikata-katain, dihina-hina, direndahkan, bahkan jadi mainan. Padahal kita nggak pernah tahu teman-teman, orang itu tuh bisa bertahan untuk hidup itu seperti apa kerasnya itu. Kalau teman-teman
melihat kasusnya, kita ambil kasusnya si Jule aja. Si Jule ya teman-teman tahu ya Jule itu. Semalam dia habis podcast sama Big Mo. Aku juga udah ngeliat beberapa cuplikannya saja tapi nggak full. Cuman aku salfok dengan nggak tahu ya ini karena apa. Cuman aku salfok aja dengan satu garis merah di tangannya di sini sebelah kiri. Itu ada garis merah kayak bekas luka atau apa di sini. Aku nggak tahu sebabnya apa. Cuman kalau aku sebagai seorang yang belajar psikologi melihat itu kayak what? Apakah Julia, mohon maaf, pernah atau hampir melakukan percobaan bunuh diri? Coba bayangkan. Mungkin aku salah satu konten kreator yang tidak ngebahas Julia, ngebahas iya sih dalam story-story gitu ya. Cuman tidak pernah menyerang pribadinya. Nggak pernah menjadikan Julia sebagai lelucon. Nggak pernah menjadikan Julia sebagai satu hal yang momok banget atau gimana pun. Nggak pernah. Aku menyadari bahwasanya manusia itu berdosa iya. Ada namanya apa ya? Sanksi sosial. Ada namanya sanksi sosial. Dan aku setuju dengan hal itu teman-teman. Adanya sanksi sosial itu bagus. Cuman nggak kayak gitu. Sanksi sosial itu bukan menghujat sana sini, mencaci maki, merendahkan, bahkan pada hal-hal yang personal yang tidak ada kaitannya dengan kasus. Coba seberat apa dia? Ya, aku tahu dia salah. Kita tanpa membenarkannya. Tapi bagaimana berat harinya, betapa berat harinya gitu ya. Jika harus mengalami hal-hal kayak gitu. Terus semalam aku lihat, ih, di sini ada bekas goresan. Kayak, "What? Apakah dia akan melakukan percobaan itu?" Ya, tapi mudah-mudahan enggak. Nah, perasaan tidak berharga itu kadang dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial yang kayak gitu, teman-teman. Maka ketika kita ngeliat orang yang lain salah, that's okay. Nggak perlu untuk teman-teman mencaci maki, merendahkan, menghina, ikut menghujat. Nggak perlu. Kalau orang yang lain salah, ya oke, sesekali kamu nasihatin. Kamu ke-spill namanya, misalkan kayak Jule, dinasihatin, salah, dan lain-lain. Ada sanksi sosialnya itu bagus. Cuman kalau sampai ke ranah pribadi, dan terus-terusnya, dan lain-lain yang nggak ada kaitannya dengan kasus, menurut aku ini udah bukan lagi tentang sanksi sosial sih, tapi lebih kepada pembulian. Oke, itu benar. Dia salah gitu ya. Nggak pernah membenarkan perselingkuhan. Tapi caranya nggak kayak gitu. Nah, aku mikir kayak, ah, Juli ini kayaknya pernah hampir mengalami itu. Bahkan ketika semalam perhatikan cara dia ngobrol dengan Big Mo gitu ya. Sepertinya agak memang kena mental ya. Pasti kena guys. Gila, se-Indonesia cuy dihujat. Seperti apa rasanya? Berhari, berbulan-bulan bahkan. Wah, gila. Kadang orang bikin meme-nya tuh kelewatan ya menurut saya. Gue nggak tahu gimana perasaan dia. Cuman gini tuh, teman. Kita harus mulai aware dengan apa yang dialami oleh orang lain. Kita nggak bisa kayak, "Oh, kamu kok cemen banget sih? Aku dulu begini dan begitu juga biasa aja." Gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus mengedepankan empati. Ya kan, nggak mungkin nggak kena sampai dijulid-jilid tiga ya Allah. Gitu ya. Jadi memang harus ada empati guys di dalam dakwah. Itu harus ada empati. Gitu ya. Ada empati, ada perasaan ingin mendengarkan, ada perasaan bagaimana kalau misalkan aku di posisi dia, dan seterusnya. Sehingga apa? Kita bisa menjaga tingkah, sikap, perilaku, dan kita nggak semenang-menang dengan sewenang-wenang dengan orang lain. Kita nggak semena-mena dengan mereka. Nah, maka balik lagi ke tema aku berharga, teman-teman. Nah, setiap manusia itu sebenarnya berharga. Nggak ada manusia yang tidak berharga. Ya, nggak ada manusia yang tidak berharga. Semuanya berharga menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara tentang menurutnya manusia itu ya, itu nggak akan ada standar yang tepat. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahr. Allah mengatakan bahwasanya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari hal yang baik-baik dan seterusnya. Allah itu sudah mengatakan bahwasanya secara khusus gitu ya. Manusia itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah, bukan dihinakan. Terkadang yang sering saya sampaikan tadi ya, misalnya kayak kasusnya Jule tadi, bukan bukan Allah yang menghinakan, tapi dirinya sendiri yang menghinakannya. Ya, atau dengan perilakunya, dengan maksiatnya, dengan tingkah lakunya. Gitu. Lalu ketika dia mengalami itu, dia akan mengatakan bahwa oh aku nggak berharga, padahal nggak juga. Nah, maka ketika kita mengalami perasaan tidak berharga, maka kita juga menyarankan untuk teman-teman semua itu lebih kepada introspeksi, muhasabah. Emang iya aku nggak berharga ya?
Coba dilihat lebih dalam lagi tentang diri kita. Dan jangan pernah menilai diri kita itu di saat keadaan kita sedang sedih. Atau misalnya keadaan kita yang sedang insecure. Tapi lihatlah dan nilailah diri kita ketika kita sedang objektif dalam teori. Aku yakin setiap orang itu selalu punya potensinya masing-masing, teman. Selalu punya kelebihan, selalu punya kekurangan, selalu punya hal yang istimewa di setiap orang. Bukan yang sembarangan. Bukan yang semuanya nggak ada. Enggak, semua orang tuh punya kelebihan. Punya hal istimewa di dalam dirinya dan punya potensinya masing-masing. Tapi kenapa kak aku kok hidupnya gini-gini aja? Kenapa kok aku kayak nggak ini dan itu? Itu beda-beda pembahasan. Tapi kalau kita berbicara apakah manusia semuanya ada kelebihan? Iya. Tapi apakah semuanya ada kekurangan? Pasti juga iya. Nggak ada manusia yang sempurna. Namun dengan seperti itu, apakah kita boleh untuk merasa diri kita nggak berharga? Tentu nggak boleh. Kita tetap harus merasa bahwasanya kita tuh berharga. Karena bukan diri kita yang mengakui gitu ya. Tapi Allah yang mengakui. Dan manusia itu kan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Sesempurna-sempurnanya makhluk ciptaan Allah. Dibandingkan dengan yang lain, manusia punya akal, hewan tidak. Malaikat ada gitu ya. Cuman dia nggak punya nafsu. Beda. Manusia itu the best. Makhluk yang paling sempurna lah di hadapan Allah gitu ya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu. Nah, kita harus mengatakan kayak aku memang berharga. Cuman teman-teman, jangan sampai ketika kita merasa berharga, kita merasa diri kita hebat, kita merasa bahwasanya kita bisa melakukan apapun, lantas kita mengabaikan apa ya istilahnya? Mengabaikan campur tangan Allah dalam membantu kita. Maka usahakan ketika kita diberikan sebuah nikmat atau kemudahan hadza min fadli rabbi atau dimulai dengan biiznillah atas izin Allah, atas karunia Allah, atas kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga apa yang kita dapatkan malam hari ini itu bukan hanya tentang em, bukan hanya tentang dari usaha kita, tapi juga dari campur tangan Allah. Teman-teman, kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita jadi manusia itu tidak akan pernah menjadi seperti sekarang tanpa perbantuan Allah. Maka katakan pada diri kita, aku berharga karena Allah memuliakanku sebagai seorang hamba. Bukan aku berharga karena kehebatan. Jangan. Itu akan timbul ujub, kesombongan, dan juga hal yang tidak tidak baik seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu. Kita kadang harus bisa membedakan, teman-teman, bukan membedakan ya, memisahkan, memetakan antara ini usaha kita dan apa ya, bukan sorry, bukan memisahkan, menggabungkan antara usaha kita dengan ridho ataupun kehendak Allah. Teman-teman berhasil nih melakukan hal baik gitu. Teman-teman berhasil melakukan proyek-proyek dakwah atau apapun itu. Jangan pernah ada timbul ujub sedikit pun di dalam hati kalian. Jangan pernah. Katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Allah atau biiznillah. Alhamdulillah. Ya kajiannya rame ya. Oh, eventnya rame ya. Oh, kamu ini ya. Kamu berhasil ya jadi ini dan itu. Say, Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Atau Alhamdulillah biiznillah Allah yang mengizinkan Kak. Oh, nggak ada apa-apa. Maka ketika ditanya, ketika kalian sedang insecure atau kalian merasa diri kalian berharga, bilang aja, aku berharga karena Allah memuliakan aku gitu. Karena Allah menganggap aku, karena kata Allah aku berharga. Cukup, cukup Allah sebagai satu-satunya penilai dalam hidup kita. Cukup Allah yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Cukup Allah yang menjadi fondasi dalam hidup kita, yang menjadi penilai dalam kehidupan kita. Gak perlu ke orang lain. Orang lain bilang kamu nggak berharga, kamu jelek, kamu ini. Oke, itu bahan introspeksi. Kita terima. Apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi satu, cukup fokus kepada penilaian Allah. Kalau kita udah nggak fokus lagi dengan penilaian Allah, teman-teman. Kita hanya fokus kepada penilaian manusia, kita pusing. Kita stres. Kita jadi bingung. Kita jadi nggak punya apa ya, nggak punya prinsip. Kita lebih ngambang sana ngambang sini karena nggak ada satu apa bahasanya tuh sandaran gitu ya yang bisa kita jadikan sandaran. Kita lebih ngikut bagaimana maunya orang daripada maunya Allah.
Jadi hidup itu kalau kata guru kakak, lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Allah katakan A ikut A, Allah katakan B ikut B. Kita ikut apa yang Allah mau saja. Dan karena kita mengikut apa yang Allah mau, kita juga harus ikut dengan apa yang Allah ridhoi, dengan apa yang Allah restui. Apa kata Allah? Aku menganggap manusia itu berharga. Manusia itu mulia. Ya udah kita ikut aja. Gitu. Nah, ketika kita menganggap diri kita mulia di hadapan Allah, kita juga harus paham bahwasanya kapan kemuliaan itu sebagai seorang hamba itu dicabut misalnya. Atau kita berpikir, oke aku saat ini mulia di hadapan Allah, aku merasa aku berharga di hadapan Allah, aku manusia yang sempurna di hadapan Allah. Tapi apakah status itu akan senantiasa ada? Maka jawabannya status itu akan senantiasa ada pada diri teman-teman. Kemuliaan sebagai manusia yaitu ada. Cuman kedudukan teman-teman semua di hadapan Allah itu juga harus teman-teman pikirkan. Ya, jadi kedudukan kita di hadapan Allah kan bukan berarti tentang harta gitu ya, atau tentang jabatan, tapi tentang bagaimana amal ibadah kita. Oke, kita sebagai manusia mulia dan Allah sangat senang ketika ada seorang hamba bertaubat kembali kepada Allah dan lain-lain. Intinya Allah tuh tetap menganggap kalian itu manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi perihal kedudukan, posisi di sisi Allah itu wallahu alam gak ada yang tahu. Tugas kita hanya ikhtiar dan ibadah. Kata Allah kan yang membedakan kita, kata Rasulullah yang membedakan kita dengan orang lain itu cuma takwa. Yang membedakan kita di hadapan Allah. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Perasaan tidak berada kadang itu muncul itu normal, tapi bukan berarti kita langsung mengikuti apa kemauan dari eh, perasaan itu ya, perasaan yang muncul itu sehingga kita tidak mau untuk menghargai diri kita, tidak mau untuk menghargai atau apa ya bahasanya tuh hmm, mendukung, mensupport diri kita gitu. Justru malah kita sering kali merendahkan, nah itu yang tidak baik. Namun harus ingat harus dijaga batasan menghargai diri dan tanda kutip gitu ya, bangga dengan diri kita itu harus ada batasannya. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh dengan bangga aku begini berhasil karena usaha aku misalkan tidak. Tapi kita berhasil atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kita manusia tidak punya apa-apa. Gitu. Ya, mungkin itu teman-teman untuk materi pada malam hari ini singkat saja. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi reminder untuk teman-teman semua. Yang saat ini mungkin sedang insecure, sedang merasa tidak baik-baik saja. Mari kita sama-sama berbenah, kita perbaiki diri kita, dan mulai untuk menghargai setiap proses kita, menghargai setiap masa lalu kita, menghargai setiap perjalanan kita. Namun jangan lupa bahwasanya Allah selalu ada buat kita, dan karena Allah lah kita bisa sampai detik ini, bisa sampai pada malam hari ini. Jangan lupakan itu. Fokus kepada penilaian Allah, bukan fokus kepada penilaian manusia. Fokus kepada kasih sayang Allah, bukan fokus kepada kasih sayang manusia. Kalau Allah udah mengatakan kita baik, kita sempurna, kalau Allah udah katakan begini dan begitu, kita harus apa? Sami'na wa ta'na. Ketika Allah dan Rasulnya sudah mengatakan sebuah hukum, menyatakan sebuah hukum, maka tugas kita hanya sami'na wa ta'na. Kita ada dengar dan kita taat. Begitu. Jadi itu teman-teman untuk materi pada malam hari ini. Aku harap teman-teman semua bisa menghargai diri kalian. Namun jangan lupa di balik diri kalian yang hebat, ada Allah yang senantiasa menolong, mendampingi, dan meridhoi kehidupan kalian semua. Next, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibagikan, ada yang mau di-sharingkan, kakak buka pertanyaan untuk 3 orang pada malam hari ini. Silakan.